Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita buka pertemuan pada kesempatan kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kembali bersama sepakatin.com. Bersama Sepakatin semakin yakin. Yang kedua, tanah itu kita bicara peruntukannya. Diperuntukannya untuk apa nih? Developer itu banyak jenisnya. Kalau dikaitkan, saya sudah menempati lahan ini puluhan tahun. Kok bisa perusahaan tiba-tiba melakukan floating di tanah yang sudah saya duduki? Poinnya adalah, kalau developer yang benar, dia mengkuasakan kepada si B untuk melakukan tanda tangan PPJB, dicantumkan berdasarkan surat kuasa yang dibuat di hadapan siapa. Ya, sebelum membeli itu berhak menanyakan hal itu ya Pak ya? Sangat. Dan harus sebetulnya kan? Ya logikanya, lo Oke, kita sudah bertemu kembali dengan narasumber kita yaitu Bapak Rizky Firdaus. Selamat siang Pak Rizky Firdaus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik Pak Rizky Firdaus, sepakatin.com itu kan merupakan platform yang bergerak di bidang jasa, yang salah satunya itu kan menyelesaikan persengketaan, mungkin juga islah di antara suami istri. Nah, mungkin ini saya mau mempertanyakan beberapa hal terkait kasus yang terjadi di Indonesia, Pak Rizky Firdaus. Nah, di sini saya lihat ada berita tentang adanya 295 kasus sengketa tanah di tahun 2024. Ini hampir mencapai 300 ya, dan total lahan yang dirugikan itu sekitar 92 hektar persegi lahan properti kena getahnya. Masya Allah, ini masyarakat jadi kena dampaknya ini. Ini dikarenakan apa Pak Rizky? Kalau kasus properti itu banyak ya Pak Widi ya. Bahwa dalam bidang tanah atau dalam bisnis properti itu terbagi menjadi dua. Kita bicara soal tanah itu dialihkan dan tanah itu diperuntukkan. Ya. Pertama, tanah itu dialihkan berarti diperoleh dalam jual beli kah, dalam hibah, dalam wakaf, ya. Itu jenisnya. Diatur dalam PP Pendaftaran Tanah, semua hal itu dalam pasal 34 sampai 36 harus dibuat di dalam atau di hadapan pejabat yang berwenang. Dalam hal ini ada PPAT. Itu bicara peralihan. Dia dibelinya dalam jual beli lunas kah, jual beli utang kah, akta jual beli dulu kah, itu semua proses peralihan. Hibah juga termasuk ya? Hibah termasuk, ada wakaf juga termasuk. Yang kedua, tanah itu kita bicara peruntukannya. Diperuntukannya untuk apa nih? Developer itu banyak jenisnya. Ada developer perumahan, rumah susun, rumah deret, ruko, ya, wisata dan lain sebagainya. Ini harus clear dulu nih. Maka Bapak Ibu para owners, Bapak Ibu para investor properti harus mengerti bahwa ketika mau investment ke bisnis properti ini, peralihan knowledge tentang peralihan si properti ini, ngerti apa enggak bidang tanah ini? Baik. Ngerti enggak dia tentang peruntukannya? Karena dua hal ini memiliki proses perizinan yang berbeda. Itu kalau misalkan dari kasus ini, apakah itu indikasinya apakah dari government kah yang memiliki oknum-oknum yang bermasalah, atau mungkin developernya yang nakal, atau ada siapa mungkin Pak mafia-mafia yang bisa ini? Saya mau menanggapinya gini. Kalau kita bicara bisnis yang ada di Indonesia secara regulasi ya, regulasi di Indonesia ini sudah lengkap Pak Widi. Maka langkah pertamanya adalah pelaku usaha itu sendiri dulu. Dia sudah bisa tidak? Dia sudah mampu tidak? Dan dia mengerti tidak? Jangan karena dia baru punya uang, dia langsung ingin menjalankan semua hal yang ada dalam pikiran dia tanpa memperhitungkan aspek pertanggungjawaban ilmiahnya. Itu nggak bisa. Maka saya ingin mengawali, kalau ada masalah itu, saya yakin betul permasalahan diawali dari perusahaan atau internal pelaku bisnis yang bermasalah. Baru kalau misalkan bicara tadi kayak stakeholders pemerintah, bahkan tadi Pak Widi bilang kayak ada mafia, itu jadi entitas lain ya. Itu semacam kayak kekosongan hukum yang bisa dimanfaatkan sama orang-orang tersebut. Tapi menurut saya yang harus dilihat adalah diawali dari pelaku usaha itu sendiri. Dia ngerti atau tidak
dalam menjalankan bisnisnya. Poinnya di situ loh. Baik, kalau di sini kan konflik-konflik itu kan terjadinya di berbagai daerah ya Pak, seperti Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Sumatera dan lain-lain. Nah, tapi di sini yang dikutip di sini tentang Labuan Bajo sebagai wisata. Nah, itu kan saya dengar rumornya itu mau dibangun apa segala macam hotel ya? Lebih menarik wisatawan gitu. Tapi itu dikuasai oleh satu orang atau bagaimana gitu? Ya poinnya gini, kalau seorang pelaku usaha atau badan ya dalam melakukan ekspansi bisnisnya, selagi dia tidak bertentangan dengan undang-undang, ya itu diperkenankan saja. Bahwa di investment single owners, multiplayer lah katakan gitu ya, multiple atau dan sebagainya, atau dalam gabungan, ya itu it's why not. Dalam Undang-Undang 40 2007 itu jelas kok diperbolehkan. Yang disebut dengan pemegang saham itu bukan hanya perorangan, boleh juga dengan badan hukum. Jadi nggak heran misalkan ada satu perusahaan properti atau developer diisi sama perorangan dan PT karena diperbolehkan. Itu skalanya mungkin kalau Labuan Bajo skalanya nasional mungkin ya Pak ya. Yes. Tapi yang paling sering terjadi di masyarakat umum ini, di kalangan bawah misalnya, itu banyak banget lahan-lahan yang mereka sudah tempati lebih dari puluhan tahun, mungkin dari 10 tahun, 20 tahun gitu kan. Mereka masyarakat yang sudah lama tinggal di situ dan mereka merasa ini adalah tanah kelahiran mereka gitu. Akan tetapi ada satu perusahaan datang dan mereka langsung menguasai, bahkan mereka diintimidasi untuk keluar dari wilayah itu gitu. Itu kan yang paling sering terjadi begitu ya Pak ya? Betul. Nah, kalau dari situ pertanyaannya, bagaimana harusnya warga yang merasa mereka memiliki lahan itu, mereka tuh harus seperti apa gitu untuk menjadi hak milik tetap gitu Pak? Ini ada dalam Peraturan Menteri ATR tahun 2021 yang Februari kemarin, 2021 itu sudah ada regulasi Peraturan Menteri ATR BPN yang memberikan batas waktu sampai Februari, beberapa alas hak ini harus segera naik tingkat. Apa maksudnya? Saya ingin sampaikan bahwa kita ini kan negara yang pernah dijajah oleh negara lain ratusan tahun. Kita bicara bahwa ada Hindia Belanda. Kalau kita bicara hukum pertanahan, maka proses Hindia Belanda ke Indonesia itu ada transisi. Dari Hindia Belanda ke Indonesia, maka ada disebut dengan eigendom vervanging. Eigendom vervanging itu adalah bukti kepemilikan dan bukti ketaatan perpajakan. Jadi perpajakan dan bukti kepemilikan sebuah bidang lahan itu sudah ada di zaman Hindia Belanda. Eigendom vervanging itu berarti salah satu dari dualisme ya Pak ya? Ya artinya dia kepemilikan dan perpajakan. Dia diambil dari zaman Hindia Belanda yang konversi menjadi hukum di Indonesia. Nah, saya ingin lanjutkan gini. Iya, siap. Dari proses Indonesia merdeka, terus Indonesia itu sudah ngasih batas waktu Pak Widi. Tahun 80 bulan September 1980 tuh negara kita udah ngasih himbauan bahwa ex eigendom vervanging masyarakat itu harus mendaftarkannya di negara kita. Berarti bukan baru-baru ini aja ya? Tidak, jadi udah lama itu poinnya. Nah, bahwa aturan itu terpublikasi, tersosialisasi atau tidak, ya itu tanggung jawab dari pemerintah ya. Tapi intinya kita sebagai warga negara tuh harus paham bahwa aturan itu sudah ada dari tahun 80, himbauan itu. Bahkan terbit lagi PP pendaftaran tanah tahun 90-an. Terbit PP pendaftaran tanah itu berarti ada penekanan kembali. Semua warga negara di Indonesia diminta untuk melakukan pendaftaran bidang tanahnya. Baik diperoleh karena jual beli, diperoleh karena menggarap dan lain sebagainya, adat istiadat juga diatur di sana. Ada himbauan terakhir di tahun 2021 yang tadi saya sampaikan. Nah, artinya kalau kita melihat secara normatif negara itu telah menghimbau masyarakatnya. Problemnya disosialisasikan atau tidak, tersosialisasikan atau tidak, itu problemnya. Maka kalau saya sebagai warga negara, ya saya lebih baik memilih untuk taat saja. Walaupun saya juga belum pernah menerima undangan dari RT, RW gitu ya, kelurahan bahwa ada sosialisasi terkait dengan pendaftaran bidang tanah. Nah, poin berikutnya adalah gini. Kalau dikaitkan, saya sudah menempati lahan ini puluhan tahun. Kok bisa perusahaan
tiba-tiba melakukan floating di tanah yang sudah saya duduki. Poinnya adalah alas yang dia pegang apa? Bahwa dia menduduki di atas 20-25 tahun itu memang diatur dalam KUH Perdata kita. Setiap lahan yang ditempati 20-25 tahun melekat hak miliknya. Tapi bukan berarti serta-merta menjadi hak milik. Melekat dengan menjadi itu dua hal yang berbeda. Maka ketika ada perusahaan developer ingin melakukan kegiatan bisnis di area tersebut, bisa jadi kekosongan itu dia manfaatkan. Iya, betul. Untuk dia daftarkan, untuk dia garap gitu misalkan gitu ya, dilakukanlah ekspansi perusahaannya. Artinya bisa dikatakan pemerintah sudah menetapkan atau sudah menginformasikan. Nah, di sini masyarakat membuat aturan, akan tetapi masyarakatnya yang lalai di situ ya untuk mengurus. Kalau lalai itu nggak nyampe hati, saya bilang lalai. Kenapa tadi? Karena ada indikator. Saya pun tidak pernah mendapatkan sosialisasi. Baik misal di tingkat yang paling dekat dari saya sebagai warga negara Indonesia seperti kelurahan, saya belum pernah dapat, kecamatan, RW misalkan, saya belum pernah dapat undangan sosialisasi tentang pendaftaran pertanahan. Sampai saya di hari ini. Artinya gini, kalau kita bilang lalai masih dalam kategori yang tabu lah. Tapi kalau tadi saya memilih, saya sebagai warga negara dan saya tahu adanya aturan hukum tersebut, saya lebih memilih untuk menaati aturan itu walaupun aturan itu belum tersosialisasi langsung kepada saya. Berarti ya, kalau misalkan terjadi demikian itu sebetulnya sebelum terjadi masyarakat tuh harusnya sudah mengurus legalitas dari atas tanah yang mereka tempati. Betul. Kalau misalkan lahan kosong terus dia tadi garapan atau ya sudah menduduki lebih dari 20 tahun itu mereka mengajukannya bagaimana, Pak? Itu disebut dengan tanah sporadik. Pendaftaran tanah pertama. Ada panitia adjudikasi terkait hal itu. Kemana? Ke kelurahan atau ke desa. Nanti dari desa diberikan berbagai macam pengantar atau surat yang keluar. Atau diketahui, contoh ada surat keterangan riwayat tanah. Itu diketahui dan diregistrasi oleh pihak kelurahan. Juga diregistrasi dan diketahui oleh pihak kecamatan. Ada berikutnya surat keterangan tidak sengketa. Dua elemen surat ini menjadi sangat penting untuk kita bawa ke Badan Pertanahan Nasional ATR BPN yang ada di kabupaten kota atau wilayah setempat. Barulah datang ke BPN untuk meminta permohonan naik hak atau pengukuran ulang dulu biasanya. Pengukuran ulang dilakukan, clear, keluar lembar 13. Lembar 13 itulah atau dokumen 13 itulah yang harus dilengkapi sehingga dilakukan submit dokumen ke BPN. Kalau sekarang ada elektronik ya, sertifikat elektronik, jadi ada ahli media. Nanti keluar Pak Widi, satu lembar, nanti kita lihat ya contohnya seperti ini, satu lembar cuma 2 halaman, sertifikat atas nama siapa, asalnya dari mana, kayak gitu. Dan ada kayak semacam barcode-nya ya. Oke, baik. Tapi kalau misalkan untuk mengurus berkas-berkas tersebut, apakah bisa menggunakan pihak ketiga gitu, Pak? Kalau saya menyarankan, kalau Bapak Ibu nggak ngerti, itu sudah bahkan Islam mengajarkan berikan ke ahlinya. Karena apa? Contoh sederhana, saya mendapatkan informasi dan saya pernah mengalami. Kalau dulu kita ketilang ya, kan kita ngambil tilangan di pengadilan kan. Sebelum nyampe pengadilan itu sudah ada yang manggil-manggil. Nah, Pak Widi bisa simpulin tuh. Bayangkan itu pelanggaran. Bagaimana ketika kita mengurus sesuatu hal yang punya nilai besar. Ini kan nilai investasi yang besar pertanahan itu. Ada nggak calonnya? Ya Bapak Widi yang bisa jawab ada atau tidaknya. Makanya lebih baik gunakan pihak ahlinya saja. Bisa menggunakan ahli hukum seperti kami di sepakatin.com ataupun notaris dan PPAT. Berarti salah satu produk dari sepakatin.com juga bisa membantu masyarakat untuk ini apa ya, mempermudah segala urusannya. Baik. Pak, dari kasus ini kan ada sekitar 92 hektar lahan properti yang kena getahnya. Nah, kira-kira nih lahan itu masih bisa diupayakan nggak sama oleh masyarakat untuk dimiliki? Ya poinnya gini, kita tuh harus lihat konteksnya dulu ya, permasalahan secara rincinya seperti apa. Apakah perusahaan tanpa punya legalitas yang jelas dia
menguasai bidang lahan dan membuat kegiatan usaha di sana, atau ternyata sebaliknya dia sudah memiliki sampai izin lokasi, ternyata orang yang dibeli bermasalah dengan keluarganya atau warisan ya, biasanya hal ini terjadi, dan ternyata akhirnya punya niat baik untuk menyetop kegiatan perusahaan, itu bisa terjadi. Makanya setiap kasus itu lebih baik kita tahu detailnya nih Pak, kayak gitu. Ini kan masalah sengketa itu insya Allah dari sepakatin.com bisa membantu atau bisa, penanganan pun kita bisa lakukan. Bahkan tidak ada kata terlambat mungkin ya Pak ya? Nggak ada, karena gini, dalam penanganan itu kenapa kita disepakatin ini menjunjung tinggi kesepakatan ya. Karena banyak banget hal-hal yang harus Bapak Ibu pikirin kalau mau bersengketa. Waktu, tenaga, uang. Ini akan keluar semua. Betul. Ya dong, waktu ya keluar, yang biasa kerja 8-10 jam sehari, gara-gara ingin saling lapor-melapor, gugat-menggugat jadi berkurang. Tenaga udah pasti. Iya. Pikiran. Itu rentan waktu yang bisa dalam satu kasus. Itu berapa lama kira-kira Pak? Ini diatur dalam peraturan Mahkamah Agung atau surat edaran Mahkamah Agung ya, tepatnya saya agak lupa. Bahwa dalam satu kasus perdata itu maksimum selesainya 6 bulan. 6 bulan itu bukan sebentar loh. Tapi kalau bersepakat tinggal saling terbuka saja. Siapa yang mengawali melakukan kesalahan dan kesalahan siapa yang paling banyak nanti disaring tuh, diinventarisir. Oh ternyata kamu yang paling banyak kesalahannya, berarti negosiasi kamu terbatas. Kamu harus ikuti dari si B misalkan, kayak gitu. Jadi lebih baik itu sebetulnya sebelum terjadi konflik mereka sudah masyarakat sudah bisa mendeteksi tanah saya posisinya apa atau segala macam gitu ya. Ya itu dengan cara ada pendampingan pembelian properti di sepakatin.com. Baik. Jadi kita akan melakukan pengecekan, kita akan melakukan penjelasan, dan kita akan melakukan pendampingan. Pengecekan ini hasilnya adalah sengketa atau tidak, berpotensi punya masalah atau tidak. Lalu berikutnya adalah kita bicara soal penjelasan. Penjelasan prosesnya seperti apa. Itu yang harus diketahui. Nggak bisa juga mentang-mentang sudah menyerahkan ke kita, ya sudah, by trust saja ya nggak bisa. Nanti kita buat link khusus terkait dengan target penanganannya. Lalu yang berikutnya adalah outputnya itu adalah pendampingan pada saat pembeliannya di hadapan notarisnya, di hadapan pejabat yang lainnya, bayar pajaknya berapa, negosiasi pajak berapa, itu harus clear. Nah ini pendampingan pembelian properti ini baik penjualan maupun pembelian ya Pak ya? Karena sepaham saya juga sepakatin.com juga ada salah satu yang mendampingi penjualan ke salah satu perusahaan besar gitu kan. Kalau perorangan yang datang ke perusahaan tersebut untuk menjual, mungkin nanti pada saat perjalanannya bermasalah dalam hal pembayaran sehingga si personal ini agak kesulitan menagih gitu Pak ya. Nanti dari tim sepakatin.com ini bisa membantu untuk melemparkan invoice atau penagihan segala macam. Nah baik, buat teman-teman semua yang menyimak podcast ini, sebaiknya jika ada atau rencana untuk pembelian atau penjualan properti bisa di-sharing dengan sepakatin.com. Mungkin nanti kita akan buka konsultasi dengan Zoom meeting ya dengan tim kami. Itu bagaimana kalau saya mau menjual atau saya mau membeli properti agar tidak salah legalitas ataupun pembayaran dan lain-lain gitu. Agar segala urusan dari jual beli itu bisa tuntas sampai dengan selesai. Seperti itu ya Pak untuk program di sepakatin.com ya. Bisa untuk pendampingan jual beli properti agar masyarakat tidak sampai terjadinya konflik seperti ini gitu Pak. Ini kan kalau sudah kecemplung begini kan, waduh, Masya Allah, waktu, biaya gitu kan, tuh luar biasa. Oke Pak, ini ada kasus berikutnya Pak. Ini Dirut BTN laporkan ada 120.000 rumah KPR tak punya sertifikat akibat developer bermasalah. Nah, itu bagaimana tanggapan Bapak tentang berita ini gitu Pak? Aduh, ini Blue Chip ya, Blue Chip itu perusahaan BUMN ya. Poinnya gini, kalau sertifikat bermasalah berarti dari awal pengecekannya bermasalah Pak Widi. Betul.
Ketika pengecekannya bermasalah atau dalam proses hukum itu namanya validasi ya. Proses pengecekannya bermasalah berarti ada langkah yang tidak dilakukan dalam validasinya. Kalau biasa kami dalam melakukan proses transaksi pembelian rumah, pembelian tanah untuk dilakukan untuk kegiatan usaha ataupun ditempati sendiri, kita biasanya minta outputnya itu perjuangkan SKPT, surat keterangan pendaftaran tanah. Dia 1 lembar dari Badan Pertanahan Nasional ATR BPN ya. Di situ dijelaskan terkait dengan kondisi tanah tersebut. Nah biasanya kalau sampai terjadi ada lahan-lahan bermasalah, nggak bisa dimiliki lahannya, berarti keterangan pendaftaran tanahnya tidak dilakukan. Kan gitu poinnya. Oleh developernya? Nah iya dong. Oh, Masya Allah. Berarti kan di sini bisa dibilang developernya yang mungkin dia tidak paham tentang regulasinya. Semestinya mereka paham ya Pak ya? Harusnya, tapi kan ya kadang bisnis itu nafsunya adalah saya punya uang, potensi marketnya berapa, hajar, otaknya sudah untung. Padahal nggak bisa kayak gitu. Kita kalau mulai bisnis itu kabur. Ya, kalau mulai bisnis itu yang pertama adalah cakap secara hukum. Karena kita hidup di Indonesia, negaranya negara hukum. Saya rasa di seluruh dunia juga sama. Kalau mau mulai bisnis yang pertama itu cakap secara hukum dulu. Ada opini hukum dulu untuk semua kegiatan bisnisnya. Lalu bagaimana cara masyarakat itu untuk mendeteksi mana developer yang benar, mana developer yang kira-kira wah nakal nih? Pertama, kita bisa cek profil mereka di Kementerian Hukum Indonesia. Melalui Dirjen AHU, siapa pemilik saham terbesarnya, siapa pengurusnya, siapa notaris yang mendirikannya, apa saja klasifikasi bidang lapangan usaha mereka, itu bisa kita cek. Lalu kita bisa lihat juga dari cara mereka menjalankan bisnisnya. Contoh, mereka buka penjualan produk, tapi mereka nggak ikuti peraturan PUPR tahun 2019, di mana si pembeli punya hak untuk mempelajari PPJB, perjanjian pendahuluan jual beli. Nah outputnya developer harus apa? Developer harus memberikan ruang kepada pembeli, ini loh PPJB-nya, kamu pelajari ya. Kalau nggak ada ruang itu udah catatan. Yang kedua, dalam pembelian siapa yang menandatangani pembelian ini? Oh, yang menandatangani pembelian ini ada cuma salesnya aja. Dalam PPJB ya, dalam akta ya. Ternyata cuma salesnya misalkan. Bukan kita mengesampingkan salesnya, tapi yang punya legitimasi melakukan penandatanganan mewakili perusahaan itu adalah direktur utama atau dia mengkuasakan. Ada nggak surat kuasanya? Kalau developer yang benar, dia mengkuasakan kepada si B untuk melakukan tanda tangan PPJB, dicantumkan berdasarkan surat kuasa yang dibuat di hadapan siapa. Berarti yang sebelum membeli itu berhak menanyakan hal itu ya Pak ya? Sangat. Dan harus sebetulnya kan? Ya logikanya, kalian mau taruh uang, oke? Kalian mau nempatin produknya. Loh kalian asal-asalan aja nggak melakukan fit and proper test, bisa nggak? Ini janganlah. Angka ini kan muncul karena itu kan? Iya betul. Bisa jadi kan seperti itu ya. Pak, ini 120.000 rumah KPR tuh Masya Allah banyak. Tapi sini saya baca di beritanya sudah ada 8.000 sertifikat yang dibantu oleh Badan Pertahanan Nasional. Berarti kan ada 4.000-an. Sisa dari 40.000 Pak. 40.000. Atau angka persisnya di sini tuh ada sekitar 38.144 sertifikat rumah KPR BTN yang bermasalah. Nah, atau total nilai asetnya mencapai sekitar 1 triliun rupiah. Masya Allah, ini angka yang luar biasa kan ya. Bagaimana kalau misalkan di sini adalah kita lihat sebagai korban Pak? Korban. Bagaimana cara mereka untuk memperjuangkan hak mereka seperti itu? Yang pertama, mengacu kepada 1338 KUH Perdata, semua perjanjian itu dibuat secara bebas atau kebebasan berkontrak. Tetapi mengacu kepada pasal 1234 KUH Perdata tentang prestasi, mengacu kepada 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya sebuah perjanjian, yang jelas juga tidak boleh kena di 1365 tentang perbuatan melawan hukum. Artinya apa? Artinya bagaimana mereka harus melangkah, dilihat dulu perjanjiannya.
Mereka mengatur penyelesaian sengketa itu seperti apa, korespondensi alamatnya bagaimana, ruang penyelesaiannya gimana. Katakan misalkan proyeknya di Jakarta, mereka menyepakati pengadilannya pengadilan Surabaya. Bisa terjadi nggak? Bisa, Pak. Bisa gitu? Bisa. Loncat, Pak. Makanya harus detail, Pak, ngelihat perjanjiannya. Lalu batas dan tolak ukurnya seperti apa ketika kita mau komplain. Dari temuan kita mau komplain, dari temuan kita mau komplain, itu hak konsumen. Ada juga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK dalam hal melakukan percepatan atau realisasi asas peradilan atau non peradilan penyelesaian yang cepat dan biaya ringan. Tapi basic dari itu semua adalah masternya adalah agreement, perjanjian mereka. Dilihat dulu perjanjiannya kayak mana. Kayak gitu. Nah, saya lihat di sini jadi pentingnya juga tuh produk tadi Sukapakatin.com untuk pendampingan pembelian properti ya, Pak ya. Oh ya, apakah pembelian properti itu termasuk KPR juga atau untuk nominal-nominal tertentu, Pak? Ya, KPR termasuk, tapi kita utamakan KPR syariah ya. Lalu pembiayaan cash bertahap juga termasuk. Jadi all about terkait dengan pembelian properti bagaimanapun caranya, insya Allah bisa kita dampingin. Ya, karena kan penting banget. Karena masyarakat kita baru misalnya orang dia pertama kali mau beli rumah, dia belum tentu paham betul mana yang baik, mana yang orang yang curang atau buruk gitu kan. Makanya di situ perlu adanya pendampingan betul. Pak. Dan itu menjadi solusi juga seperti untuk di masyarakat kita ini. Yeah. Baik Pak, developer yang bermasalah ini biasanya modus mereka tuh di awal seperti apa gitu Pak, yang kasus-kasus yang pernah Bapak lihat? Oke. Pertama, kantornya nggak jelas. Oke. Yang kedua, jelas tapi kurang jelas. Rumah contoh itu apakah termasuk belum jelas? No. Kantor itu bukan rumah contoh, Pak. Kantor developernya. Dia misalkan, I'm sorry to say, menggunakan virtual office misalkan. Lalu berikutnya, dia ada di tempat yang tidak diperuntukkan untuk membuka usaha kayak rumah-rumah, klaster kayak gitulah ya. Itu patut dicurigai. Kenapa? Karena logikanya batas modal yang harus dia supply di awal itu 20%. 20% itu dari legalitas, pendirian, sewa, atau memiliki kantor, dan sudah proyeksinya juga di lapangan 20% itu indikator yang diatur sama undang-undang. Bayangkan, developer itu Pak, bisnisnya miliaran. Iya. Kantornya virtual office, Bapak percaya? Iya, makanya itu mustahil banget. Lihat dong, dia harus mau dong merepresentatifkan dirinya bahwa ya kamu kalau mau beli produk saya 1 miliar ya saya sudah punya kepantasan di situ gitu loh. Maka itu yang pertama terkait dengan kantornya. Yang kedua adalah terkait dengan keahlian internalnya. Jangan-jangan nggak ada yang ngerti tentang arsitektur, desainnya copy paste. Terus nggak ada perjanjian khusus misalkan dengan vendor-vendor yang lain. Itu jadi catatan. Ahli di internalnya itu jadi catatan. Karena gini loh, dalam membangun sebuah korporasi, perusahaan, ya ahli keuangan harus ada. Mental pemimpin, owner atau director ya itu harus ada. Berikutnya tim teknisnya. Kan biasanya ada dir teknis itu yang mengerti keahlian khusus. Maka ketika hal itu nggak ada, patut dicurigai. Nah, yang ketiga adalah modusnya adalah pembelian bidang tanahnya tidak clear. Contoh, dia mendapatkan menggarap tanah ini dengan PPJB utang, perjanjian pendahuluan jual beli secara utang. Itu biasanya untuk menghindari pajak tuh, Pak. Yeah. Lalu berikutnya, tapi dia punya pelepasan hak. Nah, ini potensi bermasalah. Apa maksudnya? Dia ngutangin pemilik lahan, dengan dia sudah bisa garap lahannya, tapi dia sudah bisa menggunakan lahan itu semaunya dia karena sudah pegang pelepasan hak. SPH namanya. Berarti bisa dibilang si pemilik lahan jadi korban. Lah iya. Aduh. Kalau itu terjadi dan terdeteksi, lahan atas nama si Miun, si Main, developernya namanya developer ABC misalkan. Sertifikatnya Girik Miun Main, nah itu udah patut curiga. Oh iya. Apalagi kita tahu bahwa ada PPJB
utang. Belum ada peralihan ya. Nah iya, itu poinnya. Kecuali ya ada perjanjian kerjasama antara si developer dengan pemilik lahan. Dan developer fair, ini lahan kami kerjasama ya. Keterbukaannya kayak gitu. Ada keterbukaan di awal seperti itu ya. Ya 3 poin itu lah Pak, menjadi indikator penting di awal untuk dilihat, diawasi, dan didapatkan. Masya Allah, luar biasa ini. Penting banget informasi seperti ini ya Pak. Karena agar nggak banyak orang yang menjadi korban. Karena kasihan loh, apalagi sekarang Gen Z itu untuk mendapatkan rumah pertamanya. Mereka upayanya luar biasa kan. Usahanya, bisnisnya, bangun pagi segala macam. Begitu mereka menunggu lama. Iya, mau beli properti, tapi mereka tertipu oleh developer yang nakal. Makanya penting sekali tadi poin-poin yang sudah dijelaskan itu disimak ya kan. Kemudian pada saat kita mau membeli properti ya itu harus diperhatikan poin-poin yang 3 tadi itu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Rizky Firdaus atas kesempatan hari ini. Mungkin di kesempatan berikutnya kita bisa berbincang-bincang lagi ya Pak ya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu para owners. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau dikonsultasikan, silakan hubungi admin kami atau bisa DM terlebih dahulu. Nanti akan kita arahkan ke Zoom meeting ya Pak ya, untuk lebih jelasnya dan detailnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.